Oke teman-teman, sekarang kita belajar bersama rumus kaunta ya. Nah, kalau tadi count biasa itu digunakan untuk menghitung jumlah atau banyaknya data yang berbentuk nilai, sedangkan untuk kaunta itu rumus yang digunakan untuk menghitung jumlahnya, sorry, jumlah bukan jumlah ya, tapi banyaknya data yang berbentuk teks teman-teman. Jadi berbeda ya fungsinya dengan count. Seharusnya teman-teman sudah bisa menggunakan di sini. Misalkan kita mau mau tes ya dari mahasiswa banyaknya mahasiswa ada berapa sih yang sudah mengambil subjek IPA atau IPS? Kita bisa langsung konta ya. Ini konta. Kemudian kita blok yang area yang bakal kita hitung nih jumlah subjek yang berbentuk teksnya. Nah, di sini ada empat teman-teman. Sangat simpel sebenarnya, sangat sederhana. Seperti itu ya. Penggunaan untuk rumus konta. Jadi mungkin ada muncul pertanyaannya, kalau datanya cuma 5, 10, seharusnya bisa sih memang kita hitung secara manual ya. Tapi sekali lagi kalau misalnya datanya berbentuk ribuan jumlahnya, atau bahkan ratusan, atau ratusan ribu, ya tentunya rumus counter ini lebih efisien ya penggunaannya daripada menghitung secara manual, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada contoh penggunaan kedua terkait tentang rumus count. Di sini ada kolom biru yang kosong yang perlu kita isi. Di sini ada beberapa petunjuk. Yang pertama, jumlah karyawan yang statusnya sudah tersedia. Oke, di sini kan ada 11 karyawan ya. Tapi pertanyaannya apakah 11 karyawannya kemudian ada statusnya? Maka kita bisa hitung pakai counter. Dengan counter. Kita blok untuk jabatannya supaya mau lihat dari 11 karyawan ini apakah semua memiliki jabatan atau tidak. Oh, sorry, yang pertama ini status ya. Bukan jabatan, jadi status. Nah, jadi terkait tentang pertanyaan yang pertama ini, jadi berkaitan dengan data yang dimiliki perusahaan ya teman-teman. Apakah data yang di perusahaan sudah lengkap terkait dengan status yang dimiliki oleh karyawannya, apakah belum? Gitu, teman-teman. Kita tutup kurung, enter. Nah, berarti di sini baru hanya ada 8 karyawan dari 11 yang memiliki status, teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya. Next, di sini dikatakan pertanyaannya jumlah karyawan saat ini, teman-teman. Itu berarti di sini kita menghitungnya dari jabatan ya teman-teman, karena kita anggap yang tidak memiliki jabatan di sini tidak jelas statusnya teman-teman, seperti itu. Jadi kita pakai kaunta, kemudian kita hitung di jabatan itu teman-teman. Ada 10 ya yang memiliki jabatan teman-teman. Walaupun di sini namanya ada 11, tapi belum tentu semuanya memiliki jabatan yang jelas ya teman-teman. Jadi seharusnya penggunaan rumus kaunta ini lebih jelas. Seperti itu. Bisa dipahami ya seharusnya. Oke, selanjutnya kita akan belajar rumus terakhir dari keluarga count ya teman-teman. Ada lumayan banyak dari keluarga count. Nah, yang ini adalah terakhir ya. Yang terakhir itu adalah count blank ya teman-teman. Yang ini count blank. Jadi count blank itu digunakan untuk menghitung banyaknya data yang kosong teman-teman. Nah, maksudnya apa ini yang kosong? Nah, langsung kita praktekkan aja ya supaya lebih jelas di sini. Jadi di sini saya punya data ada 5 mahasiswa atau siswa ya. Nah, di sini juga di sampingnya ada banyak data nih. Kita anggap misalkan banyak data ya, misalkan sampai ribuan gitu jumlah siswanya. Kemudian nilainya juga yang masuk ada yang masuk juga ada yang belum. Nah, untuk menghitung jumlah mahasiswa yang nilainya belum masuk ataupun kosong, itu kita bisa pakai count blank. Gitu. Lalu kita blok kolom nilainya teman-teman ya untuk menghitung berapa sih nilai yang belum masuk nih sampai saat ini. Nah, bloknya belum masuk yang satu ya untuk mahasiswa yang nomor 3. Jadi rumus Van ini sangat memudahkan jika nanti banyak datanya itu lebih dari ratusan teman-teman, bahkan ribuan ya. Itu sangat membantu dong. Seperti itu. Lanjut ke contoh penggunaan yang kedua ya untuk count blank di sini seharusnya count blank. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita isi dalam kolom biru kosong ini. Yang pertama itu adalah jumlah pegawai yang tidak menerima gaji, teman-teman. Oke, walaupun di sini jumlah pegawainya ada 10, kita anggap di sini ada beberapa yang belum menerima gaji ya. Maka kita harus hitung teman-teman. Caranya yang belum menerima gaji dengan count blank. Seperti itu. Count.
blank seperti ini. Lalu kita blok area gaji untuk memastikan berapa sih yang statusnya atau nilainya masih kosong. Nah, kita tutup kurung, kita enter. Di sini masih ada dua, sesuai ya dengan yang ada di data. Selanjutnya yang kedua, jumlah pegawai yang tidak menerima bonus. Nah, kita harus tahu dulu berapa sih jumlah pegawai yang tidak menerima bonus nih. Seperti itu. Caranya ya sama dengan menggunakan count blank. Sorry di sini ada count blank. Nah, yang ini ya, kita tap. Nah, di sini ada range. Maka kita masukkan range terkait tentang bonus ya, agar kita bisa menghitung dalam area itu berapa sih nilai yang kosong, teman-teman. Nah, logikanya kurang lebih seperti itu. Kita enter. Nah, di sini berarti jumlah pegawai yang tidak menerima bonus itu ada 4, teman-teman. Seperti itu ya, sesuai dengan data. Nah, itu adalah contoh penggunaan dari count blank sebagai keluarga count terakhir ya, teman-teman. Seharusnya bisa sangat mudah dipahami sih, yang untuk count blank ya. Nah, sekarang selanjutnya kita akan bahas terkait tentang rename area di Excel, teman-teman. Jadi ini sebenarnya bukan masuk ke dalam rumus ya, tapi masuk ke dalam tools yang disediakan oleh Excel ataupun juga fitur yang disediakan oleh Excel, teman-teman. Jadi apa itu rename area? Jadi singkatnya itu adalah kita menamakan sel ataupun area tertentu di Excel, teman-teman. Jadi fungsinya kita menamakan itu adalah kita nanti bisa memanggil suatu saat eh, sel ataupun area itu. Contohnya seperti apa? Agar lebih gampang dipahami, langsung kita contohkan ya. Nah, di sini ada contoh. Ini contoh kedua ya. Di sini ada contoh pertama, ada nilai 100 dan nilai 20 ya. Nah, kita misalkan mau coba penjumlahan nih untuk keduanya nih. Seharusnya secara simpelnya kita bisa menjumlahkan ya. 100 ditambah kemudian 200 menggunakan rumus dasar ya. Nah, maka 120. Nah, kemudian tapi Excel itu bisa menyediakan fitur ini teman-teman. Caranya gimana? Misalkan teman-teman ke area ini, di sini teman-teman bisa rename nih untuk sel ini, ya, menjadi data satu misalkan. Misalkan kita bisa rename di pojok sini, data A misalkan itu. Nah, jadi sudah namanya dari data A. Jadi ketika kita klik ini maka namanya bukan lagi B8 tapi data A. Kemudian yang ini bisa kita rename juga data namanya data B ya. B seperti itu. Jadi sebenarnya rename ini digunakan untuk lebih memudahkan dalam memanggil data teman-teman. Misalkan contohnya seperti ini. Misalkan kita nggak perlu lagi nih klik-klik lagi di sini. Kita nggak perlu lagi klik-klik. Tapi kita bisa panggil aja datanya. Misalkan data A ditambah data B ya. Nah, hasilnya sama teman-teman. Walaupun memang apa namanya, secara konsep tekniknya sedikit berbeda ya. Mungkin teman-teman berpikir kalau ini lebih ribet atau bagaimana, tapi ini memang datanya sederhana banget teman-teman. Kalau misalnya datanya lebih banyak lagi, tentunya itu lebih berfungsi ya teman-teman. Seperti itu. Untuk tabel juga kita bisa rename ya teman-teman. Misalkan ini ada tabel ya, kemudian kita rename jadi data utama misalkan atau data bantuan bonus. Yang penting tidak boleh ada spasi teman-teman, bisa pakai underscore data bonus misalkan gini. Nah, sudah selesai. Jadi ketika misalkan kita panggil data bonus, maka kita dikembalikan ke sel ini. Nah, ini untuk rename area ini biasanya digunakan untuk sebagai apa namanya bisa dibilang fitur untuk mempermudah kita dalam menggunakan rumus rumus lainnya teman-teman. Jadi sebelum kita lanjut ke beberapa rumus yang akan kita bahas selanjutnya, jadi rename ini perlu kita pahami dulu agar kita bisa gunakan di rumus selanjutnya teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita beralih ke rumus keluarga lookup ya. Yang pertama kita bahas rumus VLOOKUP nih teman-teman. Nah, rumus VLOOKUP ini rumusnya seperti yang teman-teman lihat bisa di depan di layar ya. Itu ada sama dengan VLOOKUP kemudian buka kurung teman-teman. Nah, fungsi dari rumus VLOOKUP ini adalah untuk eh, mengambil data dari bisa dibilang
sumber data lainnya teman-teman. Jadi kita bisa memindahkan data, mengcopy sebenarnya, mengcopy data dari satu misalkan satu informasi ke tabel lainnya seperti itu. Untuk lebih mudahnya, di sini saya akan coba jelaskan ya bagaimana sih contoh penerapannya benar untuk VLOOKUP nih. Jadi sebenarnya lookup itu ada beberapa jenis ya sebelum kita coba contohnya. Ada VLOOKUP dan HLOOKUP, teman-teman. Nah, VLOOKUP itu kita mengambil data secara vertikal, teman-teman. Mengambil data secara vertikal. Seperti ini contohnya, datanya vertikal. Jadi kalau misalnya kita mau nambah datanya lagi, maka kita perlu nambahnya di bawah, teman-teman. Sehingga kalau kita tambah terus, maka datanya akan secara vertikal ya, seperti itu. Nah, beda dengan HLOOKUP yang nanti akan kita pelajari. HLOOKUP itu digunakan untuk mengambil data secara horizontal, alias datanya nanti akan berbentuk horizontal, teman-teman. Ketika nanti bakal menambah data, maka nambahnya perlu ke samping, teman-teman, bukan di bawahnya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, karena ini datanya bentuk vertikal, maka kita perlu menggunakan rumus VLOOKUP untuk mengambil data, teman-teman. Nah, di sini ada kode ya, teman-teman. Kode, di sini juga ada kode yang sama, teman-teman. Di sini juga ada nama barangnya. Nah, kita mau memindahkan eh, nama barang ini sesuai dengan kodenya, teman-teman. Misalkan SM ini apa sih barangnya gitu. SB ini apa sih barangnya. Nah, sebenarnya kita bisa memindahkan secara manual kalau datanya cuma sedikit, teman-teman. Tapi kalau misalkan datanya jumlahnya misalkan ratusan atau ribuan, tentunya rumus VLOOKUP lebih baik digunakan, teman-teman. Kita coba contoh langsung ya. VLOOKUP. Tapi sebelum kita mau coba contohnya, nah ada baiknya kita akan terapkan rename area yang sebelumnya kita sudah jelaskan, teman-teman. Yaitu di sini kita blok dulu yang ini ya. Untuk kodenya ini bisa kita blok yang ini, kita ganti nama jadi tabel 1 misalkan. Kemudian yang ini kita blok, kita ganti namanya jadi tabel 2. Nah, di sini kita akan memilih teman-teman untuk memasukkan data secara otomatis ya, memasukkan nama barang secara otomatis melalui kode, teman. Caranya adalah dengan pakai rumus VLOOKUP. Nah, di sini ada lookup value, itu artinya apa? Ini artinya adalah kode unik yang akan menjadi, sorry teman-teman, lookup value adalah kode unik yang digunakan untuk mengambil data, teman-teman, di kolom lainnya, teman-teman. Misalkan karena di sini ada kode, kita pakai kode, teman-teman. Jadi nanti di kolom lain itu pasti ada kode dan juga nama barangnya yang sesuai dengan kode itu, teman-teman. Jadi nama barang itu ya yang kita akan cocokkan, kemudian kita masukkan di sini. Kemudian di sini ada tabel array. Nah, tabel array-nya itu adalah jumlah atau tabel keseluruhan itu. Nah, tabel keseluruhan ini. Nah, karena tadi sudah kita rename tabel keseluruhan ini dengan nama tabel 2, berarti kita langsung masukkan data tabel 2 ya. Jadi kita nggak perlu lagi blok yang itu, teman-teman. Tabel 2, kemudian kolom, teman-teman. Nah, di sini kan kita pakai lookup value-nya ini adalah kode, teman-teman. Nah, kodenya itu kan ada di barisan pertama. Nah, kita mau cocokkan kode tersebut dengan kolom keberapa gitu. Karena di sini ada barang, data kita minta data barang, dan data barang kebetulan di kolom lainnya itu di tabel lain itu adalah kolom kedua, maka kita masukkan kolom kedua, teman-teman. Seperti itu. Titik, lagi titik koma, kemudian kita tulis false, kita pilih false aja, accept match, false, itu kurung, enter. Nah, maka muncul ya nama barang. Kalau kita drag ke bawah, kita copy ke bawah rumusnya, nah bakal muncul sesuai dengan kode yang kita miliki, teman-teman. Jadi sesuai ya. Kurang lebih fungsi VLOOKUP itu seperti itu, teman-teman. Kita bakal mengambil data secara vertikal dari eh, tabel lainnya ke dalam tabel yang kosong, teman-teman. Kebetulan nama barangnya yang kosong ya. Next, di sini ada contoh penggunaan kedua ya. Jadi di sini kita diminta untuk memasukkan gaji, kemudian bonus. Nah, gaji dan bonus ini dimasukkan sesuai dengan jabatannya, teman-teman. Karena di sini ada jabatan ya. Untuk jabatan manajer gajinya 3 juta dan gajinya 7 juta dan bonusnya 2 juta. Untuk pegawai gajinya 6 juta dan bonusnya, sorry, 6 juta dan bonusnya 2 juta, teman-teman. Dan seterusnya. Maka kita akan menggunakan ataupun menginput nilai gaji berdasarkan jabatannya gitu. Jadi kalau kita mau per satu, misalkan manajer kita pindahkan ke sini, kemudian pegawai kita pindahkan ke sini, pegawai lagi kita copy, itu maka akan memakan waktu yang lama, teman-teman. Jadi lebih baik kita menggunakan rumus VLOOKUP.
kita pakai VLOOKUP ya. VLOOKUP, kemudian lookup value, yaitu adalah kode yang bakal kita cocokkan dengan tabel kedua teman-teman. Karena di sini bakal pakai jabatan, maka kita pilih jabatan teman-teman. Kita pilih satu ya, yang sebagai kuncinya teman-teman. Yang akan kita cocokkan dengan yang di sini teman-teman sesuai dengan jabatannya. Gitu. Tabel array, di sini kita bisa blok, tapi tadi kita belum mana ya, kita belum membuat rename. Kita rename dulu deh supaya enak gitu. Kita rename, misalkan di sini adalah tabel tabel 3 ya. Kita rename. Ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita pakai VLOOKUP untuk mengambil data. Kemudian di sini seperti tadi lookup value dan nilai yang akan kita gunakan sebagai mengambil nilai dari kolom lainnya teman-teman atau dari tabel lainnya seperti itu. Jadi nanti jabatannya akan kita cocokkan dengan sini. Kemudian gajinya ini akan sesuai dengan jabatan yang ada tertera di sini teman-teman. Kurang lebih seperti itu logikanya. Tabel array kita masukkan tabel 3 karena kita sudah rename tadi. Tabel 3 kemudian nah di sini kita lihat kalau kolom kolom dari gaji ini berada di kolom kedua ya. Setelah jabatan, jabatan ini kolom pertama, kemudian gaji ini ada di kolom kedua, teman-teman. Kalau bonus kan ada di kolom ketiga ya. Jadi kita pilih indeks kolomnya ini adalah kolom kedua. Kemudian kita pilih, kita ketik false, kemudian untuk kolom enter, teman-teman. Nah, muncullah gajinya, teman. Kita drag and drop ke bawah, aman ya. Jadi enaknya ketika kita menggunakan rename area tabel ini adalah jadi ketika kita masukkan ke sebagai rumus, dia nggak akan pindah-pindah sama teman. Dia bakal tetap, dia tidak bakal berubah-ubah lagi posisinya. Kemudian dia sudah termasuk absolut di sana. Seperti itu ya. Lanjut ke bonus teman-teman. Bonus juga sama menggunakan kode jabatan ya sebagai tandanya untuk mengetahui besaran bonusnya yang akan kita peroleh. Maka kita pakai VLOOKUP, kemudian lookup value-nya tetap manager agar kita bisa cocokkan dengan sini. Kemudian tabelnya masih tabel 3 kemudian indeksnya kolomnya berarti kolom ketiga ya, karena kolom pertama jabatan, kolom kedua gaji, kolom ketiga adalah bonus. Kemudian titik koma, kita tulis seperti biasa, tutup kurung, enter. Nah, seperti itu ya. Kita titik dua untuk mengcopy rumusnya ke bawah, maka muncul semua datanya. Kurang lebih fungsi dari VLOOKUP seperti itu, teman-teman. Tapi ada satu kekurangan yang tidak bisa diselesaikan oleh rumus VLOOKUP ini adalah datanya itu tidak boleh mundur, teman-teman. Jadi misalkan gini, jadi misalkan kita mengambil data menggunakan jabatan ya, menggunakan jabatan. Jadi kolom jabatan itu harus berada di posisi paling kiri, teman-teman. Dia nggak bisa berada di posisi tengah, tengah mungkin untuk mengambil data gaji yang ada di mungkin di posisi sebelumnya itu nggak bisa, teman-teman. Jadi jabatan yang akan kita gunakan sebagai isi lookup value ini itu harus berada di posisi paling kiri, teman-teman. Itu kekurangannya. Jadi dia hanya bisa mengambil data kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, dan seterusnya. Tidak bisa mengambil kolom sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah kekurangan dari VLOOKUP, teman-teman. Dan juga sebenarnya kekurangan dari HLOOKUP ya. Itu dia seperti itu. Itu jadi penggunaan untuk rumus VLOOKUP. Misalnya masih ada yang kurang ataupun eh, masih sulit dipahami, bisa diulangi video dari timestamp-nya VLOOKUP. Ataupun bisa langsung bertanya di kolom komentar ya, misalnya ada pertanyaan lebih spesifik terkait tentang VLOOKUP atau rumus-rumus lainnya. Bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke rumus VLOOKUP ya. Nah, jadi sebenarnya rumus VLOOKUP itu hampir sama dengan rumus VLOOKUP. Namun seperti yang tadi saya bilang, kalau tabel referensinya yang akan kita gunakan untuk kita input informasinya ke tabel yang kosong, itu berbentuk horizontal, maka kita perlu menggunakan VLOOKUP untuk memindahkan atau mentransfer informasi dari tabel referensi ke data yang kosong, teman-teman. Nah, untuk apakah tabel atau file atau informasi tersebut berbentuk horizontal atau vertikal, maka kita bisa lihat ketika ingin menambahkan data nih. Kalau misalnya kita ingin menambahkan data kode dan juga barangnya,
maka di sini akan menambah ke samping teman-teman. Nah, ini menunjukkan bahwa tabel referensinya itu berbentuk horizontal seperti itu. Nah, di sini ada tabel referensi, ada kode barang dan juga nama barangnya. Jadi ketika nama barang itu adalah sampo, maka kodenya itu adalah SM, teman-teman. Seperti itu ya. Ketika di sini ada kode SB yang mengartikan eh, barangnya itu adalah sabun. Jadi kode SB itu memiliki arti sabun, teman-teman. Seperti itu ya untuk pembacaan tabel referensinya. Nah, di sini ada kolom kosong nih, teman-teman. Nah, kolom kosong ini diisi dengan barang yang ada di sini, teman-teman. Sesuai dengan kodenya, teman-teman. Ketika SM, maka kodenya, ketika kode SM, maka nama barangnya adalah tertentu. Begitu pula juga jika di sini kodenya SB, maka kode nama barangnya adalah tertentu. Nah, cara untuk menyalin atau memindahkan data secara lebih enak ya bisa dibilang lebih efisien itu menggunakan lookup ketika data referensinya itu adalah berbentuk horizontal, teman-teman. Seperti itu. Maka kita coba pakai lookup ya. Up di sini. Nah, tabel lookup value-nya adalah nilai yang akan kita gunakan yang melambangkan nama barang ini di kode referensi, teman-teman. Seperti itu. Jadi di sini adalah kode yang sama dengan di tabel referensi yang akan menggambarkan nama barangnya, teman-teman. Kira-kira kalau lebih seperti itu. Karena karena di sini lookup value-nya itu adalah di sini berbentuk kode, maka kita pilih kode, teman-teman. Yang akan lebih mudah menseleksi nama barang sesuai dengan kode yang tersedia, teman-teman. Lanjut di sini tabel array, kita pilih yang ini. Kita bisa pakai absolute ya, karena di sini saya anggap di sini tidak menggunakan rename tabel ya, teman-teman, rename area. Kemudian indeks kolomnya adalah baris kedua, teman-teman. Kita pilih baris kedua ya, karena baris pertama itu isinya kode, kemudian kita mengambil nama barang nih. Nah, nama barang itu kan sesuai dengan kolom kedua. Jadi kita bakal memindahkan nama barang ini sesuai dengan kode yang ada di sini, teman-teman. Jadi kita pilih nomor 2, kemudian kita ketik false. Nah, seperti itu. Kita klik. Nah, sesuai ya. Kalau dia sampo, maka di sini nama barangnya adalah sorry, ketika kodenya SM, maka nama barangnya sampo. Ketika kodenya SB, maka nama barangnya sabun. Itu adalah contoh penggunaan yang pertama, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada informasi yang kedua, informasi nama pegawai, jabatan, dan juga statusnya. Nah, tapi di sini ada yang kosong, teman-teman. Di sini kita perlu isi, ini saya coba isi warna biru dulu. Nah, ini perlu kita isi sesuai dengan informasi yang ada di tabel referensi, teman-teman. Di sini ada tabel referensi yang berbentuk horizontal ya. Tabel referensi yang berbentuk horizontal. Nah, di sini diinformasikan bahwa kita akan mengambil data gaji dan bonus ini sesuai dengan statusnya, teman-teman. Oke, bisa dipahami ya. Kalau dia statusnya K1 atau dia kawin dengan satu anak, maka di sini dia mendapatkan gaji 7 juta dan juga bonus 3 juta. Kurang lebih seperti itu bacanya, teman-teman ya. Ketika kemudian statusnya K, maka nanti akan terinput di sini gajinya 6 juta dan juga bonusnya 2 juta. Seperti itu. Jadi kita perlu pakai rumus lookup ya. Lookup. Nah, di sini adalah lookup value-nya adalah primary key yang akan kita gunakan sebagai informasi yang akan menentukan gaji atau bonusnya, teman-teman. Jadi kita klik TK di sini, kemudian tabel array-nya kita bisa blok semua ini, bisa diblok, kemudian di absolute, atau teman-teman nggak mau ribet seperti yang di tutorial apa namanya di timestamp sebelumnya bisa menggunakan rename area ya. Kemudian kita pilih karena di sini kita mau mengisi kolom gaji di sini maka kita pilih kolom baris kedua ya, teman-teman. Karena baris kedua itu isinya gaji dan baris ketiga baru isinya bonus. Kita pilih dua, kemudian kita klik false, kita ketik false ya. Kemudian kita, nah seperti itu, teman-teman. Nah, maka sudah muncul semua ketika kita copy ke bawah ya, kita copy ke bawah maka sudah muncul semua daftar gaji sesuai dengan statusnya, teman-teman. Selanjutnya yang bonus ya, masih sama caranya. Kita pakai hal up di sini.
Kemudian lookup value-nya masih sesuai dengan status ya. Kalau dia statusnya beda-beda maka mempengaruhi bonusnya teman-teman. Terus tabel array kita pilih semua seleksi tabel referensinya semua kita absolutkan seperti itu. Kemudian di sini ada indeks 6-nya. Maka di sini kalau tadi kita gaji itu sesuai dengan baris kedua, kita pilihnya, maka untuk menampilkan informasi bonus yang sesuai dengan status, maka kita pilih kolom ketiga teman-teman. Agar nilai yang keluar ketika dia TK itu sesuai dengan kolom bonus, baris bonus sesuai dengan TK. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Kita pilih 3, kita pilih false. Kita ketik false ya. Stop, enter. Nah, kurang lebih bonusnya akan muncul sesuai dengan status yang ada di masing-masing pegawai. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu penggunaan lookup. Nanti bakal dijelaskan untuk penggunaan XLOOKUP yang lebih keren lagi daripada lookup dan VLOOKUP, teman-teman. Nah, oke, selanjutnya kita akan bahas terkait tentang XLOOKUP ya. Nah, jadi sebenarnya saya disclaimer dulu terkait tentang XLOOKUP ini. Ini adalah bisa dikatakan rumus yang baru ya dalam Excel. Jadi seperti yang sebelumnya saya bilang terhadap rumus H dan VLOOKUP, jadi memiliki kekurangan, yaitu datanya itu ketika kita input tuh tidak bisa mundur ya teman-teman atau tidak bisa mengambil data sebelum data primary key seperti itu. Jadi untuk mengatasi masalah itu maka Microsoft membuat sebuah rumus yang keren menurut saya yaitu yang bisa mengatasi permasalahan sebenarnya beberapa permasalahan lainnya teman-teman. Seperti itu. Oke, untuk mengetahui seberapa keren rumus ini langsung kita bahas ya untuk XLOOKUP ini. Oke, di sini sebenarnya XLOOKUP itu hampir sama fungsinya secara garis besar ya. Di sini ada beberapa kolom yang kosong ya. Ini saya buat dikit dulu supaya jelas. Nah, yang akan kita isi ini adalah yang berwarna biru ya teman-teman. Warna biru. Kemudian ada dua tabel referensi di sini. Ada yang pertama ini informasi terkait tentang pegawai dan juga terkait tentang bonus ya. Di sini yang perlu kita input yang pertama itu adalah terkait tentang jabatan ya teman-teman. Jadi kita bisa input jabatan sesuai dengan nama ya teman-teman. Nah, yang unik adalah ini namanya berada di akhir teman-teman. Kalau semisalnya kita pakai VLOOKUP dan WLOOKUP, ketika kita masukkan jabatan sesuai dengan nama, maka nama ini harus ada di posisi yang paling kiri teman-teman. Itu kelemahannya. Jadi kalau kita pakai XLOOKUP itu bisa berada di posisi manapun data preliminary key-nya. Primary key ya. Kita coba pakai X lookup, ini dia rumusnya, kita tap karena sudah muncul. Nah, lookup value ini nama identik ya, nama khususnya kita pakai adim dan nama-nama lainnya untuk menunjukkan apa sih posisi jabatannya sesuai dengan tabel referensi ya. Kemudian kita di koma lookup array. Nah, lookup array ini maka pakai yang ini teman-teman. Nama ini kita seleksi sampai bawah. Dia posisinya di mana seperti itu lookup array. Kemudian array return nih, nilai apa yang kita akan munculkan ketika namanya itu ada di sini teman-teman. Namanya ada di sini. Maka kita akan munculkan jabatan ya teman-teman. Jabatan titik koma. Nah, di sini ketika tidak muncul namanya, apa yang kita bisa eh, munculkan teksnya di sini. Berarti kita coba kan di data tidak ditemukan ya. Data tidak ditemukan seperti itu. Titik koma lagi, search mode-nya di dulu, bisa kita langsung tutup kurung, enter. Nah, maka jabatannya muncul dari sini. Kita drag ke bawah, sini sesuai ya dengan yang di sini. Nah, yang unik adalah dari rumus lookup ini, dia bisa memilih untuk data yang muncul itu apakah data yang terbaru atau data yang terlama, teman-teman. Nah, kita lihat di sini, ini ada dua tahun ya, teman-teman. Tahun 2023 dan 2024, teman-teman. 2023 dan 2024. Nah, ada beberapa pegawai yang jabatannya berubah teman-teman di tahun 2024. Nah, di sini kan data yang digunakan saya contohkan ya, Adem itu sebagai manajer. Di sini memang Adem sebagai manajer di tahun 2023.
Tapi di tahun 2024, Adem sudah jadi pegawai biasa, teman-teman. Jadi di sini memang data lama yang muncul, teman-teman. Lalu bagaimana sih caranya supaya semisalnya dalam menginput ini, kemudian jabatan terbaru yang digunakan sebagai informasi yang masuk ke tahun 2024. Caranya mudah, teman-teman. Tinggal teman-teman sedikit mengubah di bagian akhir, teman-teman. Di sini kan tadi ketika nih ya, if not found alias ketika data tidak ditemukan, kemudian kita titik koma lagi. Nah, di sini ada match mode, kita titik koma lagi karena bukan yang ini fungsinya. Nah, kita pilih yang ini, teman-teman. Di sini ada beberapa eh, fitur yang bisa digunakan. Nah, salah satunya adalah ini. Kita mau munculkan informasinya yang sesuai dengan informasi jabatan ya, yang sesuai dengan nama Pak Adem. Itu berasal dari yang pertama itu mencari data yang paling awal dulu atau yang paling akhir, teman-teman. Nah, ini ada satu pilihannya atau main satu. Nah, kalau kita pilih satu, maka datanya akan sama, teman-teman. Jadi, teman-teman, jadi Adem akan muncul sebagai manajer karena dia karena fiturnya mencari yang paling awal dulu, kemudian baru yang terakhir paling bawah. Nah, kalau kita misalkan cari pakai fitur minus satu yang ini atau search list dulu, yang paling terakhir kita masukkan, maka dia akan menggunakan informasi pada tahun 2024, teman-teman. Yang paling akhir ya, kita coba enter. Nah, dia sebagai pegawai, teman-teman. Coba dikit. Nah, ada beberapa jabatan yang sudah berubah, teman-teman, mengikuti informasi terakhir. Nah, itu fitur salah satu fiturnya, teman-teman, yang menurut saya keren banget ya untuk XLOOKUP. Kemudian di sini ada gaji, hampir sama caranya. Di sini gaji kita pakai nama ya, berdasarkan nama. Di sini berdasarkan nama saja, ataupun ini berdasarkan nama ya. Kemudian gaji kita pakai XLOOKUP lagi. Kemudian, nah, karena ingin memunculkan data terbaru di tahun 2024, maka nanti kita pilih search mode-nya minus satu ya, atau kita sortir dulu dari data terakhir, kemudian baru kita menggunakan data yang paling awal. Misalnya datanya tidak ada, kita pakai akim, kemudian lookup array, kita pilih namanya sebagai data perbandingan untuk posisinya, kemudian return array dan nilai nilai apa yang kita munculkan sesuai dengan namanya, maka nilai gaji ya. Kemudian titik koma. Nah, ketika tidak ditemukan datanya, maka kita bisa tulis data tidak ditemukan. Kan? Kemudian di sini ada match mode, kita lewatkan. Nah, di sini ada search mode nih. Tetap kita pilih min satu untuk memastikan data yang terbaru atau data yang terakhir dari tabel itu akan diinput terlebih dahulu. Nah, ini dia. Oke, sudah sesuai ya. Seperti itu. Nah, yang terakhir dari bonus, bonusnya ada di sini ya. Jadi sesuai dengan ini, teman-teman. Sesuai dengan gaji, teman-teman. Di sini kita pakai ini ya untuk bonusnya. Misalkan nih untuk gajinya di atas 3 juta sampai dengan 5 juta, bonusnya adalah 200.000. Sedangkan gaji yang di atas 500 sampai dengan 6.500.000 menggunakan bonus 400. Kemudian gaji yang di atas 6.500.000 itu mendapatkan bonus 600.000. Nah, untuk eh, mengisi bonus ini, untuk mengisi bonus, itu tidak bisa menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP, teman-teman. Karena tidak bisa menyediakan fitur match seperti itu. Jadi ketika data yang tidak sesuai, data yang ada di sini, di 3 juta, kemudian di sini tidak ada 3 juta juga, maka tidak bisa, datanya akan error. Seperti itu. Jadi untuk XLOOKUP bisa mengakomodir seperti itu. Mengakomodir range, teman-teman. Skala ya, skala gaji. Jika gajinya dari 3 sampai 5 maka bonusnya 200. Sedangkan dari gaji untuk 5 juta sampai 6,5 itu dapat bonus 400. Sedangkan untuk di atas 6,5 juta itu mendapatkan bonus 600.000. Seperti itu. Jadi caranya tinggal kita sama dengan X lookup seperti ini. Lookup value. Nah, karena ini berdasarkan gaji, maka kita pilih gaji. Kemudian di sini lookup array, kita pilih gaji sebagai perbandingannya. Kemudian return array. Nah, ketika sesuai dengan gaji, nilai apa yang kita munculkan, maka nilai bonusnya, teman-teman ya. Kemudian ketika tidak ditemukan, maka
tidak dapat bonus ya, bonus. Kemudian, nah di sini ada match-nya nih, ada match, exact match-nya. Di sini kita pilih yang exact match or next large item. Yang ini. Kita coba pilih ini. Apakah yang akan terjadi? Kita langsung kurung. Nah, di sini teman-teman. Oh, berarti ini sebentar. Ini sebelum alias F4 dulu supaya dia absolute datanya. Supaya dia absolute. Supaya dia absolute. Bentar. Di sini kita enter. Di sini dia tidak dapat bonus ya. Nah, di sini bukan berarti bukan yang ini fungsinya ya. Berarti maksud dari yang tadi di sini satu ini adalah ketika dia di bawah 3 juta maka dapat bonus 200.000. Ketika di bawah 5 juta dia dapat bonus 400.000. Di bawah 6,5 juta dapat bonus 600.000. Berarti ini search mode-nya kita pakai yang minus satu ya. Minus satu yang ini. Enter. Sorry, enter. Nah, udah sesuai ya. Nah, sesuai. Di sini ketika dia dapat gaji 4 juta, maka dia di antara 5 juta dan 3 juta nih. Dia akan dapat bonus 200.000. Begitu pun ketika di sini dia dapat gaji 6 juta, dia berada di posisi antara 5 juta sampai dengan 6,5 juta, maka dapat bonus 400.000. Kurang lebih seperti itu untuk penggunaan dari XLOOKUP ya. Semoga bisa dipahami. Nah, jika ada yang masih dibingungkan ataupun merasa kurang dipahami, bisa diulang lagi untuk bagian XLOOKUP karena ini sebenarnya rumus yang sangat keren yang menurut saya untuk dieksplorasi lebih dalam lagi. Dan juga ketika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ya supaya kita bisa sharing lah terkait tentang beberapa rumus yang ada di Excel seperti itu. Semoga bisa dipahami ya untuk penggunaan XLOOKUP-nya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian rumus terakhir ya, terkait tentang rumus logika dalam Excel. Nah, untuk yang kita bahas sekarang ini kita bagi jadi dua ya. Yang pertama yang if, dan yang kedua adalah yang if. Nah, untuk yang pertama, sekarang kita bahas rumus if. Nah, untuk simbolnya itu seperti biasa, sama dengan if, buka kurung seperti itu. Nah, secara sederhana, rumus if ini digunakan untuk melogikan suatu keadaan teman-teman. Jadi, semisalnya suatu keadaan tersebut memenuhi kriteria yang disebutkan, maka berlakulah nilai yang benar teman-teman. Jika dia tidak sesuai dengan kriteria, maka dia akan berlaku nilai yang salah. Secara sederhana, sebenarnya bisa dipahami ketika langsung kita praktek aja ya. Di sini kita contohkan ya. Ini di sini saya anggap di sel ini ada di sini ada apel ya. Apel seperti ini. Kita ganti dulu teksnya. Kita ganti dulu. Nah, di sini kita bisa pakai if, logical test yang akan. Nah, di sini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Memang if ini rumus yang perlu pemikiran yang lebih dalam lagi ya. Jadi di sini ada logical test. Jadi apa yang kita mau tes di sini, teman-teman? Apa yang kita mau uji kebenarannya seperti itu. Di sini kita mau tes apel nih ya. Misalkan kita anggap deh. Jadi di sini apel jika dia jika B23 yang ini B23 ya, posisi sel apel nih, jika sama dengan apel, di sini apel, maka kita akan input di sini teksnya benar apel seperti itu. Tapi jika di sini ternyata teksnya bukan, di sini nama lain selain apel, maka di sini kita munculkan teks bukan apel seperti itu. Untuk kurung enter. Nah, oke benar apel di sini ya. Karena memang di sini nilainya adalah apel. Tapi semisalnya kita di sini ubah jadi jeruk, apakah di sini kemudian jadi benar apel? Ternyata bukan apel, teman-teman. Kira-kira itulah rumus if secara sederhana, teman-teman. Nah, mungkin ada yang masih mulai mencerna ya rumus if itu seperti apa, tapi semakin sering latihan bahkan
maka akan semakin mantap dalam memahami rumus if, teman-teman. Di sini kita langsung praktek aja supaya lebih paham terkait tentang rumus if. Di sini ada data, sebentar ya. Di sini ada data pegawai, jabatan, status, gaji, dan bonus nih, teman-teman. Di sini. Nah, di sini karena di sini kosong, di sini nggak ada tampil bantuan nih untuk melakukan fungsi VLOOKUP atau HLOOKUP ya. Nah, di sini tapi kita dapat informasi, misalkan nih, kita punya informasi bahwasanya manajer itu gajinya 7 juta, pegawai itu gajinya 5 juta, dan OB itu gajinya 4 juta. Nah, kita punya informasi itu. Jadi, kita bisa menggunakan rumus if di sini dengan logika seperti ini. Jika jabatannya manajer, maka gajinya 7 juta. Oke. Jika jabatannya pegawai di sini, maka gajinya 5 juta. Selain itu 4 juta. Oke, paham? Kenapa kita bilang selain itu 4 juta? Karena ada satu kemungkinan lagi eh, yang pasti nilainya 4 juta, teman-teman, yaitu OB. Jadi kita nggak perlu lagi jika OB kemudian 4 juta itu nggak perlu lagi. Jadi cukup ketika dia manajer itu gajinya 7 juta, ketika dia pegawai itu gajinya 5 juta, selain itu 4 juta. Artinya selain manajer dan pegawai itu 4 juta, alias OB, teman-teman. Nah, logika itulah yang perlu kita tuangkan ke dalam rumus if, teman-teman. Emang perlu pendalaman di sini. Kita pakai rumus if. Jika jabatan admin ini sama dengan manajer seperti ini, maka 7 juta ya. Seperti ini, teman-teman. Kita tidak perlu menggunakan tanda petik dua di sini karena dia sifatnya angka bukan teks ya. Kita titik koma. Kita lanjutkan lagi if jika ingat ya. Nanti kita baca sama-sama deh rumusnya. Jika jabatannya Adim sama dengan pegawai, maka 6 juta gajinya. Kemudian kita selain itu 4 juta. 4 juta. Nah, tutup kurung, tutup kurung. Nah, seperti ini. Kita coba baca ya arti dari rumus ini, teman-teman. Di sini ada if untuk fungsi logika. Jika jika E29 di sini E29 itu artinya jabatannya Pak Adin ya, itu sebagai manajer, maka di baris gaji ini, di kolom gaji ini, untuk posisi Adin itu nilainya 7 juta. Kalau dia sebagai manajer. Jika, jika lagi ya, jika dia sebagai pegawai, maka isi gajinya itu adalah 6 juta. Selain itu, kita langsung titik koma ini artinya selain itu 4 juta. Alias kalau dia OB Pak Adin, maka gajinya 4 juta. Kita enter. Nah, maka muncul ya, teman-teman. Muncul di sini 7 juta. Kita bisa drag ke bawah, teman-teman. Nah, seperti itu. Sama saja, teman-teman. Di sini OB sesuai ya. Pegawai 6 juta, manajer 7 juta. Seperti itu. Sangat sederhana sebenarnya. Kalau teman-teman mulai bisa sering-sering latihan, pasti bisa mudah memahaminya. Lanjut untuk bonus. Nah, untuk bonus, ini kan ada tiga peluang ya, yaitu untuk manajer 7 juta, untuk pegawai 6 juta, dan untuk OB itu 4 juta. Nah, untuk bonus kita coba asumsikan sesuai dengan statusnya, teman-teman, untuk bonusnya. Kalau dia kawin, dia dapat bonus 2 juta, tapi kalau dia tidak kawin, dia dapat bonus 1 juta. Nah, kita coba logikakan. Logika itu seperti ini, teman-teman, sederhananya. Jika statusnya ini kawin, untuk A, jika statusnya nikah, maka isi jadi kolom bonusnya adalah 2 juta. Tapi selain itu 1 juta. Oke, selain itu maksudnya yang tidak kawin ya. Nah, sederhana sebenarnya. Coba kita tuangkan if ini statusnya Pak Sadim sama dengan kita sorry K dulu. Jika statusnya sama dengan K, maka kolom bonus diisi 2 juta. Oke. Tapi selain itu di sini value if false, artinya jika di sini bukan K ya, seperti itu, maka nilainya 1 juta. Kita tutup kurung, enter, keluar.
Ini dua kemungkinan ya. Jadi yang perlu dipahami di sini adalah, yang bisa ditangkap di sini adalah, tergantung berapa jumlah kemungkinannya teman-teman. Misalkan ada kemungkinannya dua, maka cukup pakai satu if, dan yang satu kemungkinan itu pakai selain itu. Seperti itu. Semisalnya ada empat kemungkinan, maka tiga kemungkinannya pakai if, tapi kemungkinan yang keempat itu pakai selain itu. Seperti itu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami ya untuk penggunaan rumus if. Semisalnya masih ada yang masih dibingungkan, itu bisa diputar lagi untuk timestamp if. Jika ada yang ditanyakan bisa langsung ke kolom komentar ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita beralih ke rumus terakhir ya yang kita pelajari pada video kali ini. Jadi di sini rumusnya itu adalah ifs, itu bagian dari rumus logika. Kebetulan di sini kita akan coba ya untuk penggunaan rumusnya. Jadi sebenarnya hampir sama dengan rumus if teman-teman. Kita coba langsung supaya lebih memahami. Ifs di sini logical test. Berarti apa yang kita mau tes di sini? Misalkan kita tes dulu apakah B23 ini, B23 sama dengan apel, maka dia bahasa Indonesia artinya. Terus jika lagi yang B23 bersama dengan apel, pakai bahasa Inggris ya, maka dia berbahasa Inggris. Seperti itu. Kurung, enter. Nah, dia bahasa Indonesia. Kita coba ubah, maka dia akan menjadi bahasa Inggris. Jadi, if itu adalah logika yang bertingkat, teman-teman. Seperti itu. Pasti teman-teman sudah paham ya, ketika ditambahkan S seperti itu. Kita coba langsung yang gaji. Sini pakai if sama dengan ifs. Misalkan tadi sama ya, kalau dia manajer 7 juta, pegawai 6 juta, kemudian kalau dia OB 4 juta. Jika di jabatannya adalah sama dengan manajer, maka gajinya 7 juta. Kemudian jika jabatannya lagi sebagai sama dengan pegawai, maka 6 juta. Kemudian jika jabatannya sama dengan OB, ini kita nggak pakai selainnya ya. Jadi sini sama dengan OB, maka 4 juta. Nah, cukup dari sini, tutup, enter. Nah, seperti itu. Di sini tidak pakai ininya selain itu ya. Jadi sebutkan saja semua jenis pekerjaannya di sini. Jadi semua kemungkinannya disebutkan ya. Jika E28 sama dengan manajer, maka gajinya 7 juta, tapi ketika di sini sama dengan pegawai, maka gajinya 6 juta. Kemudian jika di sini sebagai OP, maka gajinya 4 juta, seperti itu. Kemudian di bonus, kita masukin lagi, sama ya, kalau dia TK 1 juta bonusnya, tapi kalau dia K 2 juta, seperti itu. Sama dengan ifs, jika di sini sama dengan K atau kawin, maka bonusnya 2 juta. Seperti itu. Jika lagi, otomatis dia jika logical test yang kedua, jika TK di sini statusnya sama dengan TK, maka bonusnya 1 juta. Kurang, enter. Nah, seperti itu. Jadi bedanya di sini kita tidak menggunakan selain itu ya. Oh, tapi di sini ada logical test yang ketiga ya, sebelum melihat. Di sini ada K1, yang artinya kawin satu. Maka di sini ketika ada K1, maka dia mendapatkan 3 juta ya, kita anggap sebagai 3 juta gitu. Sama dengan K1, maka gajinya 3 juta. Enter, sorry. Di sini jika sama dengan K1, maka 3 juta. Jika udah tes ketiga, oh bentar. Sini kita coba tes lagi.
Jika maka ini maka ya, bukan. Nah, seperti ini. Kita drag ke bawah. Nah, maka muncul ya. Jadi untuk yang if sini sebenarnya bertingkat dan kita tidak perlu menggunakan selain itu ya. Berbeda dengan if sebelumnya, teman-teman. Oke, itu dia penggunaan rumus if sebagai rumus terakhir yang kita pelajari pada video ini. Semoga bisa cepat dipahami ya. Semisalnya ada yang masih dibingungkan, bisa diulang lagi untuk bagian tertentu. Sehingga sebenarnya di video ini akan kami siapkan juga timestamp-nya untuk mempermudah teman-teman dalam belajar aplikasi Excel. Untuk selanjutnya, semoga saya bisa siapkan untuk rumus kombinasi ya, karena memang yang sudah kita pelajari ini hanya rumus tunggal. Artinya sebenarnya ketika kita menyelesaikan tugas, baik itu tugas dalam pelajaran maupun kerja, pasti tentunya ada kombinasi-kombinasi tertentu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan ataupun mencari informasinya, teman-teman. Oke, itu dia episode Jemari untuk belajar Excel pada video ini. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya. See you, sampai jumpa di Excel terkait tentang kombinasi rumus ya.